Bismillah, Ibu minta waktunya sebentar nggih. Mungkin langsung dimulai saja Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita sebuah kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahinya ini. Amin. Yang kedua, ibu-ibu, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini, ibu-ibu? Luar biasa. Masya Allah, semoga semua dalam lindungan Allah ya, guys. Oke, ibu-ibu, Masya Allah, senang sekali rasanya berkumpul dengan ibu-ibu semua yang penuh semangat. Semoga langkah kita menuju pengajian ini dicatat oleh Allah sebagai bekal di akhirat kelak. Sebelum saya memulai ceramah, alangkah baiknya untuk perkenalan dulu ya. Nah, perkenalkan, nama saya Wirna Ulfi Indiani, ibu-ibu biasanya dipanggil Mbak Wirna. Nah, kebetulan saya dulu kemarin sempat mubalik hijrah saat Ramadan, ibu-ibu pas di sini gitu selama 20 hari. Nah, sekarang saya berkesempatan untuk mengisi sedikit kajian gitu. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membawakan ceramah singkat tentang keutamaan Al-Quran. Mengapa tema ini penting? Karena di tengah kesibukan kita sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, sekaligus istri, bahkan menjadi hamba Allah ya. Seringkali melupakan atau mengabaikan waktu membaca Al-Quran. Biasanya terlewat gitu biasanya. Padahal di balik setiap huruf yang kita baca ada pahala, ketenangan, dan cahaya bagi hati kita. Nah, mari sama-sama hari ini kita renungkan betapa besar keutamaan membaca Al-Quran, bukan hanya sebagai amal ibadah, tapi juga sebagai kekuatan dan ketenangan jiwa di setiap langkah kehidupan. Nah, mungkin langsung saja ya Bu, keutamaan yang pertama itu Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Dzalikal kitabul la raiba fihi." Kitab Al-Quran di dalamnya tidak ada keraguan dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu, hidup tanpa petunjuk itu bagaikan kita jalan di malam hari tanpa cahaya. Bagaimana rasanya, Ibu? Ya, mudah tersesat, kita tidak tahu arah tujuan kita kemana gitu. Nah, tapi kalau ada cahaya, mesti kita tahu tujuannya kita mau kemana, mau ke masjid gitu untuk menambah ilmu gitu. Nah, Al-Quran ini fungsinya dalam kehidupan kita sebagai cahaya. Jadi insya Allah ibu-ibu, kalau kita rajin membacanya, hidup kita lebih tenang, lebih terarah, dan penuh dengan tujuan. Nah, keutamaan yang kedua yaitu setiap huruf bernilai besar di sisi Allah. Rasulullah bersabda dalam hadisnya,
Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca huruf dari kitab Allah, bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan lainnya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam mim harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Coba bayangkan ibu-ibu, kalau kita baca bismillah saja sudah berapa pahalanya? Ada yang tahu bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Itu ada 19 huruf ya. Artinya kalau kita sudah membaca bismillahirrahmanirrahim itu 190 pahala langsung Allah berikan. Apalagi tadi kita sudah tahlilan, sudah baca yasinan, itu semakin banyak pahalanya ya. Nah, keutamaan yang ketiga yaitu Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat. Nah, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'atan li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan ibu-ibu, jika di hari akhir semua orang itu akan sibuk dengan amalnya, dengan dirinya sendiri-sendiri, tapi ada satu teman yang akan menolong kita, menjadi penolong. Siapa itu ibu-ibu? Al-Quran ya. Bahkan dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, ampuni dia, dulu dia membacaku." Begitu. Terus keutamaan yang terakhir. Nah, teruslah kita membaca Al-Quran meski belum lancar dapat pahalanya. Tetap membaca Al-Quran meski belum lancar itu malah dapat 2 pahala. Jadi berlipat ganda ya. Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan lancar akan bersama para malaikat mulia. Sedangkan orang yang membaca dengan terbata-bata atau merasa kesulitan, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi ibu-ibu sekarang yang masih belajar, mungkin ya masih belajar ngaji gitu, jadi tidak ada alasan untuk berhenti belajar. Tidak ada alasan untuk bilang saya sudah tua, saya tidak bisa ngaji gitu. Jadi tidak ada alasan seperti itu ya. Justru Allah akan menghargai setiap usaha kita, setiap kita belajar bacaan Al-Quran gitu. Jadi setiap huruf yang terbaca dengan susah payah itu malah dihitung lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu kita juga tetap belajar untuk membaca Al-Quran agar kita dapat memperbaiki bacaan setiap harinya gitu. Nah, yang terakhir ini saya akan memberikan tips bagaimana sih supaya kita istiqomah dalam membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu kita menetapkan waktu khusus ibu-ibu. Misalnya kita menetapkan entah itu 10 menit atau 5 menit gitu di waktu-waktu setelah sholat, seperti ba'da subuh, ba'da maghrib, atau ba'da isya gitu. Itu akan lebih mudah mengatur jadwal kita dalam membaca Al-Quran. Terus yang kedua, bacalah Al-Quran bersama keluarga agar kita saling mengingatkan. Jadi supaya kita itu tidak membaca sendiri ibu-ibu. Jadi itu biar dapat pahalanya bareng-bareng begitu. Terus yang ketiga, niatkan karena Allah.
Niatkan karena Allah, bukan sekedar rutinitas. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, setiap kita sudah istiqomah membaca Al-Quran, itu kita tetap berniat karena Allah, supaya pahalanya dihitung berlipat ganda begitu. Terus yang terakhir, ibu-ibu, saya sebelum kita akhiri pengajian ini, saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk talaki bersama surat Al-Ikhlas, ya. Talaki bersama, nanti saya membaca, ibu-ibu mengikuti, begitu, ya. Bismillah, saya mulai, ibu, ya. Nanti saya membaca dulu, ibu-ibu mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita baca bareng-bareng sekali lagi, ya. Bisa dimulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Gimana ibu-ibu setelah membaca Al-Quran hatinya lebih tenang? Ya, Rasulullah bersabda, ibu-ibu, surat Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kita tadi sudah membaca 3 kali, pahalanya seperti membaca seluruh Al-Quran. Masya Allah. Berarti ibu mulai sekarang yuk kita sepakat bersama, ya. Kalau sedang sedih baca apa, Bu? Al-Quran. Kalau sedang bingung ada masalah baca apa? Al-Quran. Ya, karena di dalam Al-Quran itu terdapat semua jawaban, terdapat petunjuk, bahkan obat yang menuntun kehidupan kita sehari-hari. Semoga dari pengajian ini lahir semangat baru di hati kita untuk lebih mencintai Al-Quran, lebih rajin lagi dalam membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, bahkan membacanya setiap hari. Begitu. Mungkin cukup sekian, ya, dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya juga belajar, Bu. Jadi kalau ada salah mohon dimaafkan, ya.